Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda dari kelas A Angkatan 2023, Program Studi Kewirausahaan. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan tugas dengan judul Analisis Kasus Sukses dan Kegagalan Perusahaan Global, Studi Kasus Samsung dan Nokia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai profil singkat untuk kedua perusahaan tersebut. Yang pertama ada Samsung. Nah, Samsung ini adalah perusahaan multinasional yang asal Korea Selatan yang berdiri sejak tahun 1969 dan berkembang menjadi pemimpin global di industri elektronik dan smartphone. Nah, Samsung ini dikenal karena inovasi berkelanjutan, investasi besar di bidang R&D, serta kemampuan produksi skala besar hingga di lebih dari 200 negara. Selanjutnya ada perusahaan kedua, yaitu Nokia. Nah, Nokia ini adalah perusahaan asal Finlandia yang berdiri sejak tahun 1865. Nah, Nokia ini pernah menjadi pemimpin besar ponsel dunia pada era feature phone. Namun pada saat terjadi transisi besar-besaran menuju smartphone modern, Nokia ini mengalami kemunduran drastis karena gagal beradaptasi dengan perubahan teknologi serta kebutuhan konsumen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor sukses perusahaan pertama, yaitu Samsung, dan faktor atau penyebab kegagalan perusahaan kedua, yaitu Nokia. Nah, yang pertama ada faktor sukses perusahaan pertama, yaitu Samsung. Faktor sukses perusahaan Samsung ini yang pertama ada inovasi berkelanjutan. Nah, jadi Samsung itu terus melakukan investasi besar pada R&D sehingga mampu menghasilkan teknologi layar AMOLED, chip Exynos, kamera terbaik, dan juga bahkan kategori baru seperti smartphone lipat. Lalu yang kedua ada integrasi vertikal dan rantai pasok yang kuat. Nah, Samsung ini memproduksi banyak komponen sendiri seperti layar dan chipset yang membuatnya lebih fleksibel dibanding dengan pesaing yang lain. Lalu yang ketiga ada adaptasi budaya lokal. Nah, Samsung menyesuaikan fitur, produk, dan pemasaran sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah. Misalnya, itu menyediakan dual SIM, baterai besar, dan aplikasi lokal untuk Asia dan Afrika. Lalu yang keempat ada pengambilan keputusan cepat. Nah, Samsung ini mampu merespons perubahan tren pasar secara cepat, termasuk mengadopsi Android awal dan meluncurkan produk baru secara agresif. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai penyebab kegagalan perusahaan kedua, yaitu Nokia. Ada beberapa penyebab, yaitu yang pertama ada keterlambatan inovasi perangkat lunak. Jadi Nokia ini terlalu lama mempertahankan Symbian yang sudah tidak kompetitif dibandingkan dengan iOS dan Android. Lalu yang kedua ada keputusan strategis yang kurang tepat. Nah, jadi mereka terlambat melakukan aliansi dengan Windows Phone sehingga mereka tidak mampu untuk menarik pengguna maupun pengembang aplikasi. Lalu yang ketiga ada proses pengambilan keputusan lambat dan birokratis. Jadi ketika pasar berubah cepat, struktur organisasi Nokia ini tidak fleksibel sehingga mereka tidak bisa untuk mengejar ketertinggalan mereka yang sangat jauh. Lalu yang keempat ada kurangnya adaptasi terhadap budaya dan kebutuhan lokal. Nah, Nokia ini gagal untuk merespons kebutuhan konsumen seperti layar besar, kamera mumpuni, dan juga sistem aplikasi yang lengkap. Untuk tabel perbandingannya teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai rekomendasi strategis untuk kedua perusahaan tersebut. Nah, rekomendasi yang pertama itu ada bangun inovasi berkelanjutan. Jadi ini tentang bagaimana sebuah perusahaan itu mampu menghadirkan pembaruan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Contohnya adalah bagaimana perusahaan dapat melakukan inovasi dalam bentuk peningkatan kualitas produk, efisiensi proses produksi, desain yang lebih menarik, hingga penambahan fitur yang memberikan nilai tambah. Nah, selanjutnya ada adaptasi budaya lokal. Ketika ingin memasuki pasar global, kemampuan menyesuaikan diri dengan budaya lokal itu menjadi salah satu kunci utama kesuksesan. Jadi perusahaan perlu untuk memahami kebiasaan, preferensi, gaya hidup, bahkan tabu atau nilai-nilai budaya di negara tujuan. Nah, adaptasi ini dapat dilakukan melalui perubahan desain produk, bahasa pada kemasan, referensi warna, fitur yang lebih sesuai, serta gaya komunikasi saat melakukan pemasaran. Nah, dengan memahami konsumen lokal,
perusahaan itu dapat membangun kedekatan emosional sekaligus meningkatkan peluang diterima di pasar baru. Lalu yang ketiga ada perkuat digitalisasi. Nah, ketika perusahaan ini masuk ke pasar global, mereka harus memanfaatkan berbagai platform digital seperti e-commerce internasional, media sosial, website resmi, hingga melakukan kolaborasi dengan influencer global. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu tingkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Nah, pasar global itu bergerak sangat cepat sehingga perusahaan itu harus mampu mengambil keputusan dengan lincah dan responsif. Nah, ketika struktur organisasi itu terlalu birokratis, itu akan membuat perusahaan mudah tertinggal seperti yang dialami Nokia tadi. Nah, jadi perusahaan itu perlu membangun budaya kerja yang agile, fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Demikian pemaparan saya mengenai analisis sukses perusahaan Samsung dan kegagalan perusahaan Nokia. Semoga presentasi yang saya lakukan pada kali ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya inovasi, adaptasi pasar global, dan juga pengambilan keputusan strategis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.